Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lia. Di sini aku ingin berbagi cerita tentang pendakian di Gunung Merbabu pada tanggal 16 Agustus 2015. Dari awalnya itu 1 minggu sebelum pendakian ini, sebenarnya aku tuh habis dari Merbabu. Cuman memang sampai Sabana 1. Terus setelah itu ada salah satu teman di Jogja, inisialnya W, itu ngajak untuk muncak lagi. Dia bilang mau nggak ikut muncak ke Merbabu buat upacara 17-an, tapi sama anak-anak baru. Terus ya udah, ayo. Aku bilang ayo muncak aja, nggak apa-apa. Kenapa akhirnya aku mau untuk muncak lagi? Karena waktu muncak 1 minggu sebelumnya itu kan cuman sampai Sabana 1. Terus akhirnya kayak ada rasa ya udah yuk muncak lagi, siapa tahu bisa sampai puncak. Terus akhirnya ya udah ayo ikut muncak lagi sekalian buat upacara 17 Agustus. Akhirnya berangkatnya kan tanggal 16 Agustus. Waktu itu janjian nih sama W, ketemu ya di depan kampusnya dia, di salah satu kampus di Jogja. Terus waktu ketemu itu ternyata dikenalin sama salah satu temennya si W ini yang juga akan ikut muncak, anak cowok, inisialnya Y. Terus udah kenalan, akhirnya kita pisah karena janjian nanti ketemunya di base camp aja ya, bareng sama anak-anak yang lain. Terus aku diajak sama temenku yang W ini untuk kenalan sama 2 temen cewek, inisialnya M sama A. Setelah kenalan, persiapan dan segala macam, kita berempat, aku, W, A sama M, ini berangkat ke pos pendakian Merbabu via Selo. Itu berangkat sekitar jam 2 siang. Kita berangkat pakai 2 motor ke sana. Setelah itu sampai di sana itu udah lumayan sore, sekitar jam 4 atau jam 5 sekitaran itu, sama nunggu anak-anak yang lain. Waktu udah kumpul semua, kebetulan karena itu besokannya mau upacara Agustusan, otomatis di base camp juga rame dari berbagai pendaki dari mana-mana. Terus akhirnya kumpul tuh, anak-anak udah datang semua, kumpul, kita kenalan. Dan ternyata dari rombongan itu kita bersepuluh, 4 cewek 6 cowok. 4 cewek itu aku, M, A sama E. Terus yang 6 cowok itu O, W, terus B, L, S sama Y. Kita di base camp, kita kan karena baru kenal, terus masih kenalan segala macam, sekalian mempersiapkan untuk packing ulang sama menentukan formasi, siapa yang nantinya akan di depan, siapa yang nantinya akan di tengah, sama siapa yang nantinya akan di belakang. Setelah itu mulai pembayaran tiket dan segala macam itu setelah kita sholat maghrib. Udah, setelah bayar tiket kita kumpul untuk doa bareng. Di situ juga karena rame, gantian dengan pendaki yang lain. Terus sudah ditentukan kan formasi depan, aku, O sama L, tengah itu 2 cewek,
M, A sama satu cowok W. Sisanya di belakang. Setelah menentukan formasi, kita mulai doa dan segala macam, kita mulai perjalanan bareng dengan pendaki yang lain juga. Jalan menuju ke pos 1, menuju ke pos 2, kita masih berkenalan, masih bercanda, masih asik ngobrol, masih asik sapa dengan pendaki yang lain. Nah, waktu dari pos 2 menuju pos 3 itu kira-kira waktunya sudah hampir tengah malam. Karena waktu itu ramai pendaki dari berbagai wilayah juga, akhirnya perjalanan kita juga lama. Nah, sebelum pos 3 itu kan ada pos bayangan. Aku yang ada di formasi depan dan tengah itu sudah sampai terlebih dahulu di pos bayangan itu. Kita sempat istirahat di situ, masih ngobrol, kita sempat foto-foto juga. Terus anak yang formasi belakang itu ketinggalan karena ternyata salah satu anak cewek inisial E itu drop, entah karena apa. Salah satu anak cowok yang di formasi belakang itu nyamperin kita, manggil, turun dong, ada yang ke bawah lagi. Nah, ini si E mulai drop nih. Terus akhirnya ada beberapa anak cowok turun, terus sisanya kita nunggu di pos bayangan kan. Setelah itu si E ini dituntun sama anak-anak yang lain untuk diistirahatkan di tempat kita istirahat. Terus akhirnya kan sampai ke tempat kita istirahat. Dia dibaringin di dekat pohon itu. Terus karena kita nggak tahu dia drop karena apa, tiba-tiba si O itu ada di sampingnya dia, di sebelah sampingnya dia yang dekat jurang itu. Entah melakukan apa, aku nggak ngerti. Terus Mas B ini manggil kita, tolong dong, ini barangnya si E diambil dulu, dibawa. Terus aku turun nih, aku nyamperin ke dekat pohon itu buat ngambil barang nih. Ambil barang, baru mau nerima barangnya, ngepas sama aku ngelihat di belakang, persis di belakangnya si O ini ada siluet bayangan hitam tapi tinggi cewek. Cuman memang nggak kelihatan detailnya seperti apa, karena kelihatannya cuman bayangan hitam tinggi aja. Terus pas aku mau ngomong ke si O, itu di belakang, baru mau ngomong kayak gitu, tiba-tiba yang ada di belakangnya itu kayak ngebungkuk, terus mukanya langsung ke depan muka aku gini. Pas lagi di depan muka itu kelihatannya mata dia tuh merah melotot, mukanya sehancur itu, serem. Terus akhirnya aku ngerasanya badanku habis itu jatuh, terus nggak tahu lagi kayak gimana. Terus di dalam itu rasanya aku nangis, aku takut, shock. Terus mempertanyakan, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini sama aku? Kamu siapa? Kamu siapa? Aku mempertanyakan itu. Terus waktu aku nangis mempertanyakan itu, tiba-tiba aku merasa kayak ada yang ngomong, suaranya itu agak berat, tapi cewek, jelas itu cewek, cuman suaranya agak berat dan lumayan melengking. Dia ngomong, aku nggak suka sama mereka, dengan tutur kata mereka yang tidak baik dan tidak pada tempatnya. Aku nggak suka sama dia karena
dia belum bersih. Cuman tuh dia ngomongnya pakai bahasa Jawa, terus terakhir dia ngomong ini tempatku, itu masih pakai bahasa Jawa, dia ngomongnya seperti itu dengan nadanya dia yang sudah aku sebutin tadi ya. Terus aku nggak tahu yang dimaksud sama yang ada di dalam badan aku ini itu siapa, apakah di antara kelompokku atau pendaki-pendaki lain, aku nggak tahu ya, karena posisi di pos bayangan itu cukup ramai karena kita banyak pendaki juga yang istirahat di situ. Setelah yang kayak rebutan badan sama aku, kerasanya rebutan badan itu, setelah mengucapkan semua itu aku masih mempertanyakan balik, iya kamu siapa, kenapa ke badan aku seperti ini, salah aku apa, kenapa kok seperti ini ke aku. Terus tiba-tiba selesai aku ngomong kayak mempertanyakan itu dengan masih nangis, takut, shock, itu tiba-tiba aku mulai sadar, aku mulai dengar anak-anak manggil Li sadar, aku mulai dengar itu, tapi aku juga masih dengar suara yang tadi itu masih mengucapkan kata-kata itu terus, aku masih dengar itu. Akhirnya udah mulai lumayan sadar, badan kerasanya lemes, sakit. Terus nggak lama setelah itu tiba-tiba kayak mau ada yang masuk lagi, cuman kayak beda lagi, cuman yang aku rasain, badanku rasain itu cuman kayak nggak sadar aja. Habis itu aku dengar lagi teman-teman manggil Li sadar, Li, terus muntah. Aku muntah. Yang tadi yang aku mulai sadar itu juga setelah itu aku muntah. Terus yang kedua mulai sadar lagi juga aku muntah lagi kan. Terus aku udah bisa jawab iya ini aku lihat, iya. Terus setelah itu nggak lama tiba-tiba itu badan kerasanya dingin, sedingin-dinginnya, badan dari ujung kepala sampai kaki itu sampai gemeter. Kalau dipegang juga kerasa kalau aku dingin sedingin itu, cuman aku tuh belum pernah merasakan yang namanya hipotermia itu seperti apa, itu belum pernah. Makanya kok kenapa tiba-tiba bisa sedingin ini kenapa. Terus aku langsung, karena waktu tadi sadar itu di depan aku adalah si O, aku langsung bilang ke dia lagi, badan aku dingin, kenapa. Terus karena ada nggak tahu siapa di antara teman-temanku juga dengar aku ngomong seperti itu, terus mereka manggil teman-teman yang lain, tolong dong ini diangetin, ini kedinginan. Terus udah mau coba diangetin, nggak bisa, nggak ngaruh, nggak ngefek, dingin, masih tetap kedinginan, masih gemetar. Terus tiba-tiba si O, bentar sini, terus dia ngusap punggung, tiba-tiba dinginnya hilang gitu aja. Terus si O ini bilang, udah yuk bangun yuk, kita naik ke atas yuk, ke tenda yuk, kita cari tempat yang lebih luas buat diriin tenda. Nah ternyata waktu aku lagi posisi yang seperti tadi itu, ternyata beberapa anak itu juga udah ada yang naik mungkin ke pos 3 kali ya untuk mendirikan tenda. Yang jelas itu pos sebelum Sabana 1, mereka mendirikan tenda di sana. Terus S sama satu lagi temen cowok tapi aku nggak ingat, itu turun buat ngambil barang-barang yang masih ketinggalan. Terus si O sama Mas B juga masih di lokasi yang sama dengan aku. W juga masih sama lokasinya sama aku. Itu mereka beres-beresin barang yang masih tertinggal. Terus waktu aku mulai sadar itu, aku tuh ingat ketika sebelum ada kejadian ini, yang sedang istirahat di situ itu banyak sekali orang, banyak pendaki yang lagi istirahat di situ. Tapi waktu aku bener-bener sadar, itu bener-bener cuman ada aku, W,
Mas B, O, S sama L di situ. Terus akhirnya anak-anak yang cowok yang lain ini kan nyuruh udah lihat di antar ke tenda dulu aja. Aku ke tenda sama W sama temanku W ini kan, aku dibantu jalan buat ke tenda. Itu di situ inget banget jalannya kecil sebenarnya, cukup buat satu orang, cuman waktu itu dipaksa buat jalan kita berdua. Terus si W ini ada di sebelah kanan aku, sebelah kiri ini kayak tebing tapi nggak tinggi, kayak tanahan buat yang agak, jadi jalannya tuh agak kayak, seingat aku jalannya itu agak kayak tangga nggak jadi itu naik gitu kan. Kita berdua sempat jatuh karena jalannya nggak muat kan untuk berdua, sempat jatuh. Terus waktu jatuh itu aku kerasa tangan kiriku kayak ada yang megang, tapi tuh rasanya dinginnya cuman yang tangan kepegang aja dingin. Karena kaget kok ada yang megang, refleks langsung nengok ke kiri. Waktu nengok itu aku ngeliat laki-laki tingginya lebih tinggi dari si W, pakai jubah putih, pakai surban, dia benar-benar bercahaya banget. Aku ngelihatnya adem banget. Terus dia senyum ke aku, bantuin aku berdiri juga. Aku kerasa tanganku agak ketarik, tangan kiriku agak ketarik buat aku bisa berdiri lagi. Terus temanku si W juga udah mulai berdiri lagi. Terus karena aku cuman ngeliat shock, tiba-tiba lihat seperti itu, ya udah akhirnya lanjut jalan aja. Cuman waktu mulai jalan itu aku ngerasa sosok ini bilang, tunggu, jangan turun dulu. Terus itu tuh kan waktu aku sama W mau jalan itu, aku tuh udah ada perasaan, wah nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa lanjut nih, aku udah ngerepotin banyak temen, udah terjadi kayak gini, kayaknya harus turun deh. Tapi sama siapa? Aku harus turun sama siapa? Karena niatnya muncak ini kan juga untuk upacara, untuk kalau bisa untuk sampai puncak juga. Tapi karena kejadian itu aku udah merasa, wah nggak bisa nih, aku udah merepotkan sebanyak ini sama temen-temen yang bahkan aku baru kenal sama mereka. Terus kita jalan lumayan lama, kita berpapasan dengan pendaki lain. Pendaki itu mengatakan, Mas, nggak usah dipaksain kalau mbaknya nggak kuat. Tapi aku lupa W ini jawab apa, aku lupa. Dan waktu ketemu pendaki itu aku udah merasa kalau sosok laki-laki ini tuh udah nggak ada di samping kiri aku. Terus udah akhirnya kita lanjut jalan sampai di tenda. Setelah sampai tenda disuruh istirahat. Setelah siap-siap untuk istirahat nih, aku istirahat di dalam tenda dengan teman aku cewek si E ini yang tadi sempat drop. Aku istirahat berdua. Setelah itu aku nggak tahu teman-teman yang lain beraktivitas apa, nggak tahu sama sekali, karena posisi badan udah capek, badan sakit, akhirnya udah tidur istirahat lelap. Tapi waktu bangun, aku bangun sebelum keluar tenda itu, bangun aku ngelihat teman-teman yang cewek lain juga tidur sama satu tenda sama aku
Aku ngecek karena badanku tuh ngerasa sakit semua. Pas cek bagian tangan sama kaki itu memang ada beberapa bagian yang memar biru. Mungkin itu efek karena capek, bisa jadi seperti itu, tapi itu memarnya itu lumayan banyak. Terus mata juga bengkak karena nangis juga, langsung istirahat, mata otomatis langsung bengkak. Terus udah keluar tenda, ketemu sama sebagian anak-anak cowok yang sudah mulai masak air, masak mie untuk sarapan. Aku manggil teman-teman cewek yang masih di tenda buat kita keluar, kita gabung buat sarapan. Terus kita sempat foto-foto juga di situ. Kita sempat foto rame, sempat ngobrol juga. Cuman teman-teman itu bersikapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa semalam. Setelah makan sarapan dan foto-foto, sempat kita berunding gimana nih, mau lanjut apa enggak. Terus aku dalam hati sebenarnya kayaknya udah nggak bisa lanjut deh, kasihan kalau aku ngerepotin lagi. Cuman ternyata mayoritas lanjut aja, udah sampai sini. Terus akhirnya memutuskan ya udah ayo lanjut. Karena teman-teman yang lain semangat lanjut, akhirnya aku juga ikut semangat untuk melanjutkan perjalanan itu kan. Itu kira-kira jam 9 pagi kita mulai beres-beres packing lagi untuk lanjut ke Sabana 1. Terus setelah itu lanjut perjalanan Sabana 1. Sampai Sabana 1 ternyata yang upacara sudah selesai kan. Udah selesai, di situ cuman tinggal beberapa rombongan pendaki. Terus di Sabana 1 itu tapi masih ada beberapa kelompok dari pendaki-pendaki yang lain. Terus ada pendaki yang dari bawah juga sampai Sabana 1 termasuk kita. Di Sabana 1 sempat pasang tenda buat istirahat. Kita sempat bersepuluh sempat upacara bareng di depan tiang bendera. Kita sempat foto-foto, kita sempat explore Sabana 1, sempat ngemil-ngemil juga, karena di Sabana 1 itu kira-kira kita sampai jam 1 siang kita ada di Sabana 1. Lalu akhirnya dari Sabana 1 kita berunding lagi, lanjut lagi kah? Karena kenapa berunding lagi? Karena seumpama kita bermalam lagi di Merbabu, itu logistik kita tuh sebenarnya udah nggak cukup kalau untuk bermalam lagi. Cuman karena mungkin teman-teman masih semangat, masih ada kemauan, ayolah lanjut lagi aja. Akhirnya ya udah ayo lanjut. Nanti masalah logistik bagaimana ya udah nanti sama jalan kita makan ngirit atau bagaimana itu nggak masalah. Terus udah lanjut pendakian. Perjalanan menuju Sabana 2 itu cukup santai karena dalam perjalanan itu kita juga beberapa kali berhenti untuk foto, untuk istirahat, sama untuk nunggu anak-anak yang masih ada di belakang. Sampai akhirnya kita hampir sampai Sabana 2, kita udah satu rombongan lagi. Lalu sampai Sabana 2, karena di Sabana 2 juga ada beberapa tenda dari pendaki yang lain, akhirnya kita juga memutuskan untuk mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda di Sabana 2, kita siap-siap untuk perjalanan sampai ke puncak. Dalam perjalanan ke puncak itu kita cuman bawa kamera sama air minum. Lalu barang-barang yang lain itu kita tinggal di tenda semua, karena kita juga mikir nantinya
di Sabana juga ada banyak tenda dari pendaki lain, ya pasti aman lah. Terus kita lanjut nih ke puncak. Perjalanan ke puncak itu aman, tidak terjadi apapun. Terus sampai puncak itu pas azan maghrib. Begitu azan kita langsung nangis sujud syukur, akhirnya sampai juga di puncak. Kita sempat foto-foto rame juga di sana. Habis itu setelah menikmati matahari terbenam, terus salah satu dari teman kita, cuman aku lupa itu siapa, dia mengatakan, ada yang bawa senter enggak nih buat kita turun. Setelah itu kita semua langsung panik karena kita sadar kita naik cuman bawa kamera sama air minum, bahkan handphone pun seingat aku kayaknya nggak ada yang bawa karena ditinggal semua barangnya di tenda. Terus akhirnya udah panik seperti itu, S sama O itu matan, yaudah kita turun ambil senter, tunggu di sini dulu. Mereka turun ambil senter. Setelah sekian lama, yang sampai puncak lagi itu cuman S. Lalu kita bertanya-tanya, loh, kemana? Kok nggak naik lagi? Si S ini bilang nggak tahu, dia di tenda kenapa, nggak tahu. Setelah S mengatakan itu, aku sama teman-teman yang lain sempat panik. Kenapa nih si O? Akhirnya Y ngajak aku, yaudah ayo turun, kita samperin. Oh kenapa? Nggak usah pakai senter, nggak apa-apa, senternya biar dipakai sama anak-anak yang lain. Terus setelah itu aku turun sama Y. Selama perjalanan turun itu dari puncak ke Sabana 2 itu, aku mendengar lagi kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki bersorban itu. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan itu. Sampai di ujung jalan pas ke Sabana 2 itu, di Sabana 2 itu ternyata tinggal tenda kita. Padahal waktu kita mau naik ke puncak itu banyak tenda pendaki yang ada di situ. Terus si Y itu bilang, "Seyo, kamu tunggu di sini dulu, aku tak nyamperin." Oh, dia bilang seperti itu. Akhirnya aku nunggu di situ. Rasanya itu tiba-tiba waktu Y jalan mendekati tenda, itu rasanya tiba-tiba kayak aku ngerasa di ruangan yang lumayan minim udara. Terus suara angin udah nggak kedengeran lagi. Padahal itu ada di Sabana 2 yang jelas-jelas terbuka. Terus di situ tiba-tiba aku ngelihat ada bayangan hitam, cuman itu kelihatan kebentuk, itu sosok seperti orang, cuman hanya siluet hitam. Itu yang tadinya mereka satu lingkaran mengelilingi tenda kita, terus ada lagi di belakangnya. Terus tiba-tiba rasanya ada aku ada di tengah-tengah keramaian, padahal aku ngerasa aku nggak melihat apa-apa, cuman aku merasa aku ada di tengah keramaian dengan kebisingan orang sedang ngobrol di tengah keramaian. Terus setelah itu karena aku merasa ini nggak benar, akhirnya aku ngelihat ke jalur pendakian menuju puncak untuk memastikan teman-teman sudah mulai kelihatan apa belum. Terus yang masih aku
dengar itu masih suara rame kayak di tengah keramaian itu, terus tiba-tiba kayak apa itu, bayangan hitam tuh kayak sekelebat gitu, tapi lumayan banyak kayak gitu ada di Sabana 2 itu. Terus tiba-tiba rasanya kayak penuh sesak, tapi suara yang tunggu jangan turun dulu itu juga masih kedengeran. Habis itu nggak lama M manggil aku, Li, terus aku langsung nengok. Rasanya yang aku rasakan tenang. Akhirnya teman-teman sampai. Begitu teman-teman sampai, yang tadi aku rasakan di Sabana 2 itu tiba-tiba udah nggak ada. Jadi benar-benar kayak hawa di Sabana 2 yang selebar itu, cuman ada tenda kita dan hanya ada rombongan kita, tapi suara angin itu kedengeran lagi, dingin juga mulai kerasa. Aku sama teman-teman yang lain yang baru turun dari puncak bareng-bareng menuju tenda menghampiri O dan Y. Di situ rasanya kayak kita harus satu tenda aja nih. Terus kita bersepuluh juga akhirnya malam itu ada di satu tenda bareng di situ. Rasanya kayak kita mau menceritakan yang masing-masing kita rasakan, tapi kita sadar kita masih di tempat itu. Terus akhirnya cuman ngobrol, bercandaan, foto-foto. Kita sempat masak juga di tenda dengan orang bersepuluh itu. Terus akhirnya karena tidak memungkinkan satu tenda bersepuluh, akhirnya Mas B bilang, yuklah tenda satunya dibikin lagi aja, kita bikin hadap-hadapan biar lebih enak juga. Akhirnya bikin satu tenda lagi. Setelah mendirikan tenda satunya terus dijadikan satu, kita akhirnya memutuskan untuk istirahat. Besok paginya kita sunrise bareng. Kita naik ke bukit di dekat Sabana 2 untuk menikmati sunrise. Kita di atas juga sempat foto-foto, kita sempat ngobrol juga. Terus pas kita lagi explore itu kan, kita di Sabana 2 di dekatnya jalur ke puncak itu, sampingnya sebelah kirinya itu ada kayak pohon-pohon edelweiss. Pohon-pohon edelweiss, kita tuh ke sana buat ngadem karena matahari kan mulai tinggi tuh. Kita ngadem di situ, terus tahu-tahu anak-anak ada yang jalan lagi ke arah jalur puncak. Itu tahu-tahu ketemu sama kebakaran. Padahal tempat kebakaran itu juga bukan tempat untuk pembuangan sampah untuk dibakar langsung di situ. Terus posisi juga nggak ada putung rokok juga, karena di pagi itu di Sabana 2 cuman ada kita. Terus di dekat jalur menuju puncak memang ada dua tenda dari pendaki yang kita nggak tahu pendaki itu datangnya kapan, cuman itu hanya ada tenda, orangnya nggak ada. Terus ketemu sama kebakaran itu kan, terus akhirnya rame-rame ngampirin kebakaran itu. Kita matiin apinya pakai patahan pohon edelweiss yang udah kering. Kita matiin sampai kita pastikan benar-benar nggak ada api lagi. Setelah nggak ada api, kita sempat istirahat di dekat pohon edelweiss yang dekat tempat kebakaran kecil itu juga. Kita sempat duduk di situ foto-foto juga. Terus setelah agak siang, kita akhirnya packing beres-beres untuk turun
perjalanan dari Sabana 2 menuju base camp aman, tidak terjadi hal apapun. Dan lalu kita menyimpulkan mungkin apa yang dikatakan oleh laki-laki berkorban itu untuk jangan turun dulu, karena beliau meminta kita untuk mematikan api yang kita temukan selama ada di Sabana 2 agar tidak menjadi kebakaran yang lebih besar. Oke.